Jazakillah khairan atas doa-doanya ibu-ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bu Haji, masuk Bu, jangan di pintu. Masya Allah. Sehat ya Bu Haji ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih bau Mekah. Bau Madinah. Ya Masya Allah. Aromanya masih kecium gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ketularan semuanya ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Allah beri kemudahan kita untuk ziarah ke Baitul Haram, baik umrah maupun haji bersama keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita bahas hadis yang keempat. Ya Bu ya, hadisnya agak panjangan dikit. Biasa saya baca sebagaimana teks hadisnya yang dituliskan oleh Imam Bukhari. Ya, nanti mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari apa yang kita baca hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'in kalimatin bi kitabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ustazah cepet banget ya bacanya. Ya nanti pelan-pelan juga Ibu masih belum paham kan? Ya, sama aja ya biar kita cepat ketemu sama artinya ya. Ibu-ibu, artinya apa? Saya bacain sekalian ya Bu ya, terjemahannya ya, didengarkan baik-baik. Nanti kita baca terjemahnya bareng-bareng, terus kemudian kita kupas baru hadisnya ya. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan terpercaya, beliau bersabda kepada kami, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah atau dalam kurung apa Bu? Sperma. Lalu menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Selama itu pula lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Selama itu pula maksudnya berapa lama Bu? 40 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu 1. Rizki, ajal, amal ya, dan yang keempat sengsara atau bahagia. Demi Allah, kata Rasulullah ya, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni apa Bu? Surga, hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta. Ya, sehasta itu dari siku sampai ke ujung jari, itu namanya sehasta.
Namun suratan takdirnya sudah ditetapkan. Lalu ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia pun masuk ke neraka. Ada juga yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka, ya, hingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta. Namun suratan takdirnya sudah ditetapkan. Lalu ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka ia pun masuk ke dalam surga. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Masya Allah. Ya, bahasan kita hari ini. Oke, hadis ke apa Bu tadi, ke berapa? Keempat, tentang tahapan penciptaan manusia dan alam terakhirnya, amalan terakhirnya. Ibu-ibu, kita bahas dikit-dikit hadisnya. Kalau tadi kan bahas cepet ya, dibacakan hadisnya, diterjemahkan. Sekarang kita bahas tentang kandungan hadisnya, ya. Yang pertama yang dibahas oleh hadis ini apa Bu? Tentang tahapan perkembangan janin. Ibu-ibu, kita nggak ada yang lahir langsung pletat gede segede ini, nggak ada, ya Bu ya. Semuanya pakai proses. Ya, nggak ada juga orang lahir lang tiba-tiba ujuk-ujuk ke muka bumi owek-owek gitu, ya kan? Tanpa di di dalam rahim terlebih dahulu, nggak ada. Ya, dulu itu hanya Nabi Adam alaihissalam aja sama Siti Hawa. Setelah itu manusia dimulakan dari yang namanya air mani, yaitu sperma. Ya. Nah, proses kejadiannya diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang tadi dibacakan. Ya, kalau di Al-Quran ada nggak Ustazah? Ada, banyak ayatnya. Nah, ayat yang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ada di surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Ayat berapa? Ayat 12 sampai ayat 14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di hadis tadi itu ada 4 tahapan yang diceritakan oleh Rasulullah. Tapi kalau di Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai 14 nanti ketemu sampai 7 tahapan. Ya, coba 7 tahapan itu apa saja? 1, min sulalatin min tin. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, yaitu artinya apa? Dari saripati yang berasal dari tanah. Ya, menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah. Karena bapak kita mulanya yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya Bu ya, itu kan awalnya dari tanah. Diceritain ya Bu ya sama guru-guru kita ya Bu ya. Masya Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan manusia pertama kali, para malaikat disuruh turun ke muka bumi, ambil bahan bakunya. Apa bahan bakunya? Tanah liat. Macam-macam tanah, banyak unsur tanah diambil oleh malaikat. Ya kan, ada tanah merah, tanah hitam, tanah putih, ya kan, tanah abang, enggak tanah sengketa. Tanah merah, tanah abang Bu. Iya, Bu Isti nggak sadar tuh, ikut aja dia, ya kan. Tapi nggak ada tanah sengketa Bu ya. Yang jelas tuh alhamdulillah, nggak ada tanah sengketa aja begini kita ya. Alhamdulillah. Ya, itu kemudian diciptakanlah Adam. Maka tubuh manusia itu memang apa Bu, komponennya gitu ya Bu ya. Komponennya, awal komponen itu memang dari alam. Ya. Maka saripati yang ada misalnya, ya kan tadi disebutkan, ya, itu pun ya dikembalikan ke alam, berarti kita dari ke asal lagi gitu. Ya Bu ya. Nah, saripatinya tadi disebut apa? Min sulalatin min tin, itu bahasanya yang dibahasakan dalam Al-Qur'an itu ya saripatinya yaitu apa Bu? Air sperma. Ya. Berarti memang prosesnya begitu, keturunannya sama Bu. Semuanya bermula dari yang namanya air sperma itu. Ya Bu ya. Dan
bentuk ataupun jenisnya sperma itu Bu, semuanya sama. Nggak ada yang spermanya dari mutiara gitu ya jenisnya. Nggak ada yang dari emas, bukan emas gitu ya Bu. Kira-kira ada nggak yang begitu? Nggak ada, sama aja kan Bu ya? Sama gitu ya. Bapak-bapak kita dari zamannya ya Bu ya, Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir namanya ya Bu ya, sulalatin min tin, itu begitu. Sperma itu sama aja begitu. Ya Bu ya. Maka itu kalau kita mau sombong Bu, ingat kejadian kita. Ya. Kagak beda, manusia mah semuanya sama. Sama-sama dari kejadiannya sama begini gitu ya. Dan spermanya, air maninya sama. Nggak ada yang dari bubukan mutiara, nggak ada yang dari bubukan emas ya Bu. Apalagi bubukan apa Bu? Nggak ada, pokoknya nggak ada, sama aja gitu ya. Jadi apa namanya, dia dipahami biar kitanya nggak apa Bu, nggak sombong. Ya, Bu dienakin aja duduknya ya. Mau selonjoran enggak gitu. Iya, nggak usah merasa nggak enak, biasa aja ya. Kita yang muda nanti juga tua gitu. Tapi yang tua nggak mungkin muda lagi. Kan? Mudanya nanti di surga ya. Jadi kita udah apa, yang sepuh yang tua udah mengalami muda, ya kan? Ya yang muda jangan, ya kan, nggak sopan sama yang tua, ya kan? Masa muda dilalui, nggak apa-apa. Alhamdulillah masih bisa duduk di bawah, itu luar biasa, ya Bu ya. Masih ada banyak orang yang gitu ya, kesusahan, kesulitan duduk di bawah gitu. Dan yang duduk di kursi masih alhamdulillah mau ngaji, oh itu luar biasa, Masya Allah ya. Banyak yang merasa kerepotan dikit gitu ya, nggak mau kemana-mana. Betul apa betul? Kenceng amat Bu. Kayaknya ingat wajah siapa gitu. Masya Allah. Itu tadi ya Bu yang pertama ya, min sulalati min. Kemudian yang kedua, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh, yang dimaksud apa Bu? Rahim. Ya, rahim itu cuma dimiliki perempuan. Gak ada laki-laki punya rahim, itu gak ada. Makanya yang membedakan antara perempuan betulan, ini kan sering saya bilang ya kan, sama perempuan jadi-jadian. Ini kan lagi musim nih kan, lagi hangat ada perempuan jadi-jadian ya. Walaupun misalnya pakai bajunya, pakai sekarang perempuan jadi-jadian lebih cantik daripada perempuan beneran, ya kan? Lebih gemulai, lebih ya kan? Kulitnya lebih mlowes Bu, lebih mulus gitu kan? Ya Allah. Makanya ibu-ibu nanti kalau ada yang bercadar gitu ya Bu ya, duduk ikutan ngaji sama kita. Ini kan kita perempuan semuanya. Ini kameranya cuma ngadep ke Bu Isti aja, jamaah kagak kena gitu ya. Apa pengen dikenain Bu nanti? Kameranya cuma ngadep Bu Isti aja, takutnya ibu-ibu kan ada yang nggak suka di kamera gitu ya. Apalagi yang pakai cadar keluar itu biasanya nggak mau dipoto-foto di video gitu ya. Ya tapi kalau duduk bareng sama kita semua perempuan buka cadarnya, ya Bu ya. Jangan sampai ada di balik cadarmu toret-toret ada kumis yang membentang. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai itu cadaran tapi kumisan, jangan. Ya Allah. Bu, kita doain ya orang-orang yang seperti itu pada taubatan nasuha. Mudah-mudahan dapat jalan hidayah. Ya Bu ya, amin ya robbal alamin. Kita nggak ngata-ngatain ya Bu ya. Cuman itu untuk peringatan kita semuanya. Kita juga harus berhati-hati ya Bu ya. Masya Allah. Kita doakan sama-sama untuk kebaikan. Ya, memang dalam Islam tuh begitu, nggak boleh bercampur laki-laki sama perempuan. Ya, nih perempuan yang punya rahim,
Ya Bu ya, yang punya rahim, yang ngerasain hamil, yang ngerasain apa Bu? Melahirkan, yang merasakan menyusui itu perempuan. Ya Bu ya, itu rasanya dari detik ke menit, ke jam, ke hari, ke bulan. Betul nggak? Sampai ke tahun. Ya kan? Nyusuin anak berapa tahun Bu? Sampai 2 tahun gitu ya. Makanya kenapa Islam Rasulullah ngajarin kita untuk berbakti betul sama orang tua, lebih-lebih kepada emak, lebih-lebih kepada ibu. Kenapa? Karena kita pernah Bu bikin ibu kita nggak bisa tidur semalaman. Ya kan Bu? Kita pernah bikin emak kita, ya Bu ya, nggak bisa makan berhari-hari, mual muntah. Ada yang hamil, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Sudah berapa bulan Bu? 7 bulan, Alhamdulillah. Sudah enak lah ya, udah nggak mual-mual lagi ya. Alhamdulillah. Kita doain sama-sama, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, ibunya, adiknya, bayinya ya. Dan mudah-mudahan nanti lancar persalinannya, ya, anaknya jadi anak yang solihah, solih, ya amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah ngaji hari ini didoain banyak orang ya. Ada lagi yang hamil? Ada Bu? Kayaknya udah expired. Yang mau hamil banyak kayaknya. Ya, ini kayaknya kalau di ngomongin hamil udah masa lalu berapa tahun yang lalu gitu. Kayaknya udah berapa puluh tahun yang lalu gitu ya Bu ya. Masya Allah. Dan anak-anak kita yang hamil gitu ya Bu ya. Oh, Masya Allah. Doain Bu. Ya, doain saya anaknya dapat jodoh yang baik gitu ya Bu ya. Kita semuanya lah ya yang belum punya mantu ya. Amin ya robbal alamin. Bener-bener laki. Ke situ lagi. Masya Allah ya. Jadi diciptakannya, dimasukkan ke dalam apa Bu? Rahim yang kokoh, fi qararim makin. Konon katanya Bu, di dunia medis yang namanya rahim itu tidak bisa dibuat sampai hari ini. Gak bisa ada orang membuat rahim atau dokter alat secanggih apapun, dia bikin rahim kemudian dimasukkan ke dalam perut, itu gak ada yang bisa sampai hari ini. Belum bisa. Ya. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya? Iya, namanya laki-laki sama perempuan itu gak sama ya Bu ya. Gak bisa dipaksakan untuk sama, ya kan? Bukan cuman faktor hanya rahim saja, tapi kan hormonnya beda. Benar gak Bu? Ya, dari mulai feel, rasa, perasaan, terus kemudian kulit, tampilan, semuanya memang beda. Gak bisa dipaksakan, betul gak Bu? Ya, makanya gak boleh dirubah-rubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah jelas kalau laki-laki ya laki-laki aja, kan begitu ya. Perempuan aja ya. Zaman sekarang na'udzubillahi min dzalik, banyak laki-laki yang pengen jadi perempuan dan perempuan pengen jadi laki-laki. Ya Allah, makin tahun makin meningkat itu Bu. Makin tahun makin banyak Bu ya, dikekepin anak-anaknya ya Bu ya. Benar-benar dididik dengan baik supaya tidak melambai yang laki-laki. Ya, yang perempuan juga jangan kelebihan, jangan kelewatan maconya. Ya Bu ya. Nanti kalau ada kok ciri-ciri kayak gitu, langsung Bu. Ya, jangan entar-entar. Ya Bu. Nah, ini biar kita semuanya ya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang buruk ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Warning ini ya. Kemudian summa khalaqnan nutfata 'alaqatan ya. Artinya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah ya. Jadi segumpal darah. Nah, proses ketika air mani jadi segumpal darah itu tadi Bu, kan sudah mulai ada sesuatu yang beda dalam rahim kita. Ya, kalau yang tadinya enggak ada apa-apanya, sekarang ada apa-apanya. Ya Bu ya. Nah, itu biasanya sudah mulai apa Bu?
mulai mual-mual, ya, udah berubah tuh kondisi tubuhnya, ya. Makanya kadang-kadang orang nggak bisa makan, ya, dan dikatakan aneh-aneh tuh, nyidam lah, macem-macem gitu. Nggak tahu dalam bahasan fikihnya nyidam itu apa ya, saya juga nggak ngerti, Bu. Nanti jangan tanya itu ya. Mungkin karena hanya perubahan hormon saja. Kalau menurut saya nyidam itu butuh diperhatikan, nyari-nyari perhatiannya suami, betul nggak sih? Iya kan? Gitu ya. Kayaknya sih begitu. Tapi kalau ada nanti ulama yang menjelaskan tentang ilmiah kenyidaman, ya wallahu alam bishawab. Sejauh ini belum ada. Ya, itu sampai berapa lama antara air sperma tadi berubah jadi segumpal darah, Bu? 40 hari. Begitu yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Terus kemudian fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Ya, segumpal darah menjadi segumpal daging. Jadi beda ya, Bu ya. Alaqah sama mudghah tuh beda. Kalau alaqah, ya Bu ya, Ibu lihat kalau di film-film atau di internet itu ya, sperma yang mau jadi benih itu kan kayak kecil banget gitu kan ya. Ya kayak cebong, tapi itu cebong kecil banget gitu kan. Nah, nanti dia ya, titik cebong yang kecil itu baru nanti akan jadi titik-titik darah. Begitu. Ya. Nah, yang dinamakan alaqah itu gumpalan-gumpalan darah itu, titik-titik darah itu. Belum begini, kalau tadi saya begini itu sebenarnya buat mudahin kita gitu ya. Barulah nanti kalau dia sudah menjadi mudghah, ya kan, itu udah daging. Udah bentuknya itu bukan darah lagi, ya. Jadi udah mulai gumpalan ya, yang kayak gini yang saya bilang dia gumpalannya udah jadi apa, Bu? Daging. Segumpal darah, segumpal daging. Ya, beda antara alaqah sama mudghah. Ya. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Ya, kemudian ya diciptakanlah mudghah tadi, dirubah dari mudghah menjadi idhaman. Disitulah kemudian proses apa, Bu? Pembentukan tulang-tulang. Ya, Masya Allah. Ya, jadi mulai tersempurna. Ya. Nah, berapa lama prosesnya? 40 hari lagi gitu. Ya. Jadi pertama 40 hari, kemudian ya dari setetes mani atau sperma tadi ke ke alaqah itu 40 hari, dari alaqah ke mudghah itu 40 hari, dari mudghah kemudian ya ada idhaman ya, fa khalaqnahul mudghata idhaman. Itu berapa? 40 hari lagi. Ya, jadi 40 hari tambah 40 hari. Prosesnya tuh selalu begitu, ya. Fa kasawnal idhama lahma. Kemudian tulang-tulangnya tadi dibalut untuk menjadi apa? Ya, dibalut dengan apa? Dengan daging keluar. Beda lagi tuh lahma sama mudghah kan, Bu, berarti ya kan? Nah, jadi kalau mudghah tadi apa, Bu? Dibilangnya segumpal daging ya, tapi bedanya segumpal daging awalan tadi sama ya idhaman lahma yang membalut tulang-tulang itu beda, sebutnya lahma. Jadi jenisnya pasti berbeda. Karena dari mudghah itu nanti akan muncul Bu? Anggota-anggota tubuh yang lain. Ya, mudghah itu ibarat bahasanya itu ya permulaan loh. Nanti dia akan tumbuh menjadi misalnya ya bagian kepala, siku, segala macam tuh. Dari situ tuh tumbuh tulang-tulangnya itu gitu kan. Nah, udah tulang-tulang itu udah pokok Bu? Dikasih daging untuk ngebalut tadi. Itu yang disebut dengan lahma. Jadi kalau misalnya kita daging gitu pegang, Bu, ya dagingnya banyak. Termasuk yang suka kelebihan ya. Kita misalnya pegang begini nih, daging yang apa, Bu? Lahm. Ya kan? Lahmun itu daging, ya. Terus kemudian summa ansha'nahu khalqan akhar. Itu yang ketujuh tuh. Kemudian diciptakanlah
oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijadikan dia makhluk yang berbentuk, Masya Allah, yang bentuknya sudah, ya, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuknya manusia begini, gitu ya Bu ya. Manusia dari bayi itu di sebelum lahir itu, ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ya, Masya Allah. Ya, keberkahan atau maha suci, ya, Allah Subhanahu wa taala, dia yang paling baik dalam menciptakan. Jadi kalau kita melihat, ya, semua kita itu awal prosesnya dulu begitu, sama semuanya, nggak ada yang beda, ya kan? Dari mulai proses pertama awal penciptaan sampai ketujuh proses yang disampaikan Allah di surat Al-Mu'minun, ya kan? Itu semuanya sama, nggak ada yang beda. Manusia itu begitu, ya, nggak ada yang beda, semuanya sama. Kalau di dalam hadis tadi dikatakan, ya, kalau sudah 120 hari, ya Bu, itu kemudian nih yang kedua bahasanya apa? Ditiupkannya ruh, ya, ditiupkannya ruh, yaitu ketika terhitung bertemunya sel sperma dan ovum, kemudian menjadi apa itu 40 hari pertama, ya Bu ya, di apa menjadi apa tadi Bu, alaqah, nutfah, alaqah gitu kan ya. Nah kemudian menjadi mudghah gitu ya. Maka disitulah kemudian ditiupkan apa, ruh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bayi berusia di dalam kandung sebanyak 120 hari. Ya. 4 bulan. Betul Bu? 4 bulan. Ya, jadi 4 bulan itu biasanya ibu yang hamil banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan segala sesuatunya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bayi ini nanti adalah kebaikan. Ya, makanya Masya Allah, orang-orang kota tuh mereka tuh sudah mulai pandai, ya Bu ya. Kalau zaman dulu itu kan banyak ibu-ibu yang bikin acara selamatan, acara rame 7 bulanan gitu ya. Itu biasanya ada aja acara macam-macam ya. Tapi sekarang masih ada nggak sih Bu? Ya sekarang kadang-kadang masih ya. Tapi udah mulai jarang ya. Misalnya, ya pengajiannya biasanya yang malah banyak itu 4 bulanan, ya kan? 4 bulanan. Ya sebenarnya nggak ada Bu. Misalnya dari kesunahan, misalnya kalau kita nyari gitu ya Bu ya, nyari dalilnya secara hadisnya atau dalil Qur'annya gitu, 7 bulanan atau misalnya 4 bulanan itu harus kita misalnya ya, harus kita bikin syukuran atau apa, itu enggak ada dalilnya, enggak ada. Jadi perintah itu enggak ada gitu ya. Tapi kemudian masalah gitu ya, boleh atau tidak, nah itu yang kemudian menjadi khilaf ya, berbeda di kalangan masyarakat ya, di kalangan masyarakat ya kan. Nah masyarakat itu berarti representasi dari ulama bagaimana kan mengajarkannya kan bagaimana gitu ya. Maka kemudian gitu ya, dalil yang diambil adalah dilihat dari niatnya dulu ya Bu ya. Niatnya itu apa? Kan begitu ya. Kalau niatnya itu adalah bersyukur misalnya, terus kemudian apa tadi, untuk berbagi karena rasa syukurnya gitu. Terus kemudian apa tadi, membantu ya Bu, dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, niat-niat yang seperti itu yang diambil ya, maka tidak ada hal yang yang menolak gitu. Artinya untuk tidak boleh itu nggak ada landasan, nggak ada dalilnya juga gitu ya Bu ya, kalau niatnya seperti itu ya. Tapi kalau niatnya misalnya gitu ya, orang kadang-kadang saking dia jahilnya
ya kan? Jahalnya tuh artinya karena kurang ilmunya, karena bodohnya gitu ya. Dia hanya melakukan apa yang dari dulu tradisi sudah dilakukan turun temurun gitu ya. Bahkan kalau ada dia menganggap itu sesuatu yang harus dilakukan, ya kan? Terus kemudian menyandarkan itu jadi bagian dari ya suatu ibadah gitu ya, itu nggak boleh gitu. Ya itu nggak boleh. Apalagi kalau dibarengin dengan keyakinan-keyakinan yang macam-macam yang aneh-aneh. Ya kan? Oh, ada misalnya ada orang bilang, itu kok nggak di 7 bulanin, nanti anaknya begini begitu loh. Itu tuh nggak boleh tuh. Yang kayak gitu tuh nggak boleh, ya Bu ya. Kok nggak ada acara-acara apa-apa sih hamil gitu ya, misalnya. Nanti begini begitu, itu nggak boleh gitu. Emang nggak harus ada acara macam-macam gitu. Kalau ibunya yang hamil nih, yang paling penting itu emaknya yang hamil, ya. Dia bisa ngaji sendiri, ya Bu ya. Dia bisa gitu ya, berdoa banyak-banyak sendiri, zikir banyak sendiri, gitu kan ya. Maka itu yang lebih penting itu. Bapaknya ngajakin anaknya berdoa, ngaji, suara ibunya, suara bapaknya itu yang paling ya, yang paling dibutuhkan oleh bayi di dalam rahim, begitu ya. Adapun kalau misalnya aku punya duit banyak kok Ustazah gitu ya, punya duit banyak ya, bukan nggak pakai ngutang-ngutang, nggak pakai ya kan. Biasanya kalau orang udah kepikiran itu sesuatu yang harus dilakukan, dia nggak punya duit kan sampai ngutang-ngutang kan ya. Nah itu nggak boleh ya. Tapi kalau dia, aku punya duit banyak sampai bingung saya mau ngapain gitu dengan duit saya misalnya gitu kan, nggak punya hutang gitu kan ya, ya makan sehari-hari juga udah pokoknya duitnya banyak lah ya kan. Nah terserah gitu ya. Tapi niatnya tadi ya, niatnya berbagi, bersyukur, bersedekah, ya kan ya, bersyukur sama Allah, ngundang ibu-ibu, teman-teman lah, jangankan untuk bantu doain kehamilannya ya, dan mengucapkan rasa syukur atas anugerah yang Allah titipkan sama dia gitu ya Bu ya. Nah, kita namanya sedekah itu kan nggak terikat dengan waktu ya. Nah ini ada hajat nih gitu ya. Siapa tahu nih, kadang-kadang kan begini orang ya. Kita tuh kadang-kadang masyarakat kita tuh tawaduknya luar biasa Bu. Dan itu bagus ya, tawaduk sama Allah tuh. Merasa diri kita itu doanya kurang makbul gitu. Nah itu kan. Merasa kalau saya doa sendiri gitu ya, takut Allah gitu ya. Pokoknya merasa ini masih banyak dosa gitu. Masih banyak inilah gitu. Ya ngaji juga kadang-kadang masih ngerasa kurang bagus gitu ya. Maka itulah biasanya teman-teman pada ngundang ustadz gitu ya, teman-temannya gitu ya, bantuin dong doa gitu ya. Dengan adanya orang yang mendoakan, adanya orang yang gitu ngajiin gitu ya, diharapin kalau rame-rame, kalau ngajiinnya benar gitu ya, dengan niatan yang ikhlas, sama-sama ikhlas tuh gitu kan, maka insya Allah rahmat berkah itu turun untuk kita semuanya. Untuk ibu hamil yang tadi ngundang ibu-ibu gitu ya, maka malaikat senang, rahmat Allah turun karena ada kebaikan-kebaikan di sana. Jadi kalau misalnya itu tujuannya kan baik ya, jangan dicampur-campur dengan hal-hal yang tidak baik. Paham Bu? Ya. Kadang-kadang nih 7 bulanan atau 4 bulanan sampai nanggep wayang, ya kan? Sampai ada dangdutannya gitu ya. Itu belum lahiran loh anaknya, ya kan? Masih dalam perut, di mana ibu hamil harus banyak istirahat gitu. Ya. Jadi jangan sampai gitu ya, hal-hal yang gitu ya sebenarnya ini adalah ya sesuatu yang baik, tetapi karena kebodohan menjadi ya Bu ya, halnya mubah, halnya sesuatu yang malah mendatangkan keburukan dan ditolak. Na'udzubillah ini. Jadi paham ya Bu ya? Nah, ya. Kemudian peniupan ruh tadi adalah ketika di usia berapa Bu? 4 bulan. Ya, makanya ibu-ibu ya,
kenapa wanita idah yang ditinggal oleh suaminya meninggal itu harus 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan tuh kalau dia hamil ya, disitulah Allah tuh udah mulai kasih ya ruh nih orang yang hamil ya. Maka biasanya orang yang dia hamil tuh pasti akan kelihatan dan kerasa kalau sudah 4 bulan. Jarang banget ada orang hamil dia nggak sadar kalau dia hamil sampai lebih dari 4 bulan. Sampai 4 bulan tuh jarang banget. 3 bulan aja kadang udah kelihatan Bu ya. Iya kan? Udah mulai kelihatan gitu. Tapi ada juga yang nggak kelihatan gitu. Tapi ada orang misalnya sampai 4 bulan nggak kelihatan itu atau nggak sadar kalau dia hamil itu jarang banget ya Bu ya. Lumrahnya wanita itu kalau dia hamil gitu ya, walaupun tadi sebulan 2 bulan dia nggak kerasa gitu ya, tapi 3 bulan itu biasanya dia kerasa, 4 bulan pasti sudah kerasa ya. Maka untuk memastikan dia nggak hamil, idahnya tadi berapa Bu? 4 bulan 10 hari ya. Kemudian kalau masalah ruhnya bagaimana, itu nggak usah dibahas Bu ya Bu ya. Jadi kita kalau misalnya sudah 4 bulan, kita yakin anak ini sudah hidup ya, sudah hidup tuh di dalam rahim kita ya kan, sudah hidup di dalam rahim kita, sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa diajak ngobrol ya Bu ya. Maka ibu hamil hati-hati tuh ya kan, apalagi udah 7 bulan misalnya ya kan, yang baik-baik, dengerin yang baik-baik, ajak beraktivitas yang baik ya kan, emaknya juga ngomongnya yang baik, lingkungannya yang baik ya, makannya lebih baik-baik lagi kan begitu ya. Jadi jangan sampai wanita hamil ini, kalau bahasa kita sakarpe dewe, tahu sakarpe dewe ya kan translate ya kan. Jangan sekehendak hati. Kalau pengen anaknya lahirnya baik gitu ya, harus baik dia ya, jaga anaknya. Suaminya tuh ya banyak ngajiin, didengerin ngaji, itu suara bapaknya gitu ya, suara bapaknya, nak yuk ngaji gitu kan, terus bapaknya baca Quran, itu deket-deket nih ya kan. Kalau perlu pakai kertas dibuat corong gitu ya, terus suaranya ditaruh di perut gitu ya, itu bapaknya ngomong gitu kan ya. Aduh Ustaz udah telat, saya anaknya gede-gede gitu. Hamil lagi Bu, hamil lagi. Masya Allah. Maka hadis ini juga dalam fikihnya nanti ada bahasan terkait larangan aborsi Bu ya. Jadi kalau sudah itu ya 4 bulan, ulama semuanya sepakat gak boleh diaborsi ya. Janin yang sudah 4 bulan ini loh, dalam rahim itu sudah ditiupkan ruhnya itu ya kan, itu gak boleh diaborsi, gak boleh. Kenapa? Karena kalau janin sudah 4 bulan ini, kalau misalnya diaborsi itu sama kayak dia membunuh nyawa 1 orang. Maka dianya gitu ya Bu ya, hukumannya itu sama kayak dia ngebunuh 1 orang gitu. Emang kalau sebelum 4 bulan boleh diaborsi gitu kan? Enggak juga gitu kan ya. Enggak juga ya, enggak boleh juga. Cuman gitu ya, kalau misalnya terjadi kelainan, ada hal-hal terkait masalah kesehatan medis dan sebagainya gitu ya Bu ya, itu ya kan harapannya itu terjadinya sebelum 4 bulan ini gitu ya. Misalnya gitu ya, misalnya ternyata ibunya nggak siap untuk hamil, kata dokter, bukan kata dia, bukan kata emaknya, apalagi tetangganya, ya kan? Gak boleh, gitu ya. Harus kata dokter. Kata dokter apa bilangnya? Bu, kalau ibu nanti hamil, ini berbahaya buat ibu.
kesehatan ibu, nanti malah jadinya ya kan sampai bisa mengkhawatirkan nyawa ibu, misalnya begitu ya. Nggak ada yang selamat nih, kata dokter, dokter sekali lagi kata dokter ya. Ini saya ulang-ulang terus, kenapa? Biar nggak dimanfaatin orang ya kan ya. Karena faktor keselamatan yang mengancam orang tuanya, yang mengancam siapa? Ibunya, nyawanya ya kan. Karena faktor ABCD, karena faktor kesehatan ya, dan juga janinnya misalnya. Kalau ibunya enggak tapi janinnya ya kan. Ilmu kedokteran itu luar biasa ya Bu ya, bisa mendeteksi ini itu gitu ya. Ada pernah dikatakan ini Bu, kata dokter tuh ya, ada yang curhat, Ustazah masa saya disuruh menggugurkan kandungan, berapa usia kandungannya gitu ya, baru 1 bulan. Kenapa? Kata dokter itu hamilnya di luar kandungan, namanya hamil apa? Anggur. Ibu mau pertahanin juga ini percuma dan begini gitu ya. Coba Bu cari second opinion, jangan cuma 1 dokter aja ya kan. Udah kesana kemari ternyata tetap begitu, semua dokter bilang ya kan ya, ini tidak tidak berkembang janinnya dan sebagainya. Itu Masya Allah luar biasa, ilmu kedokteran sekarang begitu ya kan Bu ya. Ya udah bisa terdeteksi gitu di awal-awal gitu ya. Maka kalau kata para ulama, bagaimana jika dikeluarkan dalam keadaan sebelum dia 4 bulan belum ditiup ruhnya gitu ya, karena ada kondisi darurat tadi gitu ya, maka ya dia tidak dihukumi seperti orang yang membunuh 1 nyawa. Apalagi kalau ada kondisi darurat tadi gitu ya. Itu sesuatu yang memang ditoleransi ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika gitu ya, seseorang itu sudah ya dalam rahim itu sudah ditiupkan ruhnya, beserta ditiupkan ruhnya itu ada 4 hal yang dibawa, yaitu apa tadi Bu? Rizkinya, ajalnya, amalnya gitu ya. Dia nanti akhir hidupnya bagaimana? Termasuk bagian syaqiyun au sa'idun ya, takdir baik dan takdir buruk kan berarti gitu ya. Maka ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu kita tuh wanita ya Bu ya, yang punya anak-anak gadis lah ya sebenarnya, atau ya kita nasihatkan kepada anak-anak gadis ya, jaga rahim kita 1 ya kan, jaga rahim kita, jaga akhlak kita kan begitu, jaga ibadah kita. Kenapa? Karena kalau kita ini menjaga diri kita, sebenarnya bukan hanya diri kita saja yang kita jaga, tetapi apa? Keturunan kita, anak-anak kita ya. Maka perintah Rasulullah kepada para laki-laki yang mau menikah itu apa Bu? Cari wanita yang solihah ya, cari wanita yang rahimnya baik, cari wanita yang solihah. Kenapa? Karena itu hak pertama anak dari bapaknya itu tumbuh di rahim apa Bu? Yang baik, tumbuh di rahim wanita yang baik. Masya Allah ya Bu ya. Jadi kan Ustazah nggak mungkin lagi nih saya hamil ya. Jadi kalau nggak mungkin hamil, nah insya Allah buat cucu-cucu kita, anak-anak kita ya Bu ya, nggak ada yang namanya apa Bu? Ilmu itu ya tidak berguna, itu tidak ada. Ilmu itu selalu ada manfaatnya ya. Kemudian bagaimana tadi dikatakan terkait dengan masalah gitu ya, bahasannya terkait dengan masalah apa Bu? Takdir kan ya, tentang apa ya, Allah yang ya menuliskan rizkinya, menuliskan amalnya, menuliskan apa? Ajalnya, menuliskan ketetapannya nanti, susah senangnya nanti di akhirat ya Bu ya. Artinya Bu, Allah Maha mengetahui ya. Allah yang menciptakan ya kan? Allah yang menciptakan, Allah yang menghadirkan anak nih nanti.
ya di muka bumi nanti diawali di rahim emaknya gitu kan ya. Dari mulai itu sperma udah mau jadi sampai nanti dia lahir di muka bumi, sampai nanti dia mati, itu Allah udah tahu modelannya lahir kayak gimana. Kok bisa? Ya Allah yang bikin, Allah yang menciptakan. Ilmu yang namanya ilmunya Allah, alimnya Allah itu beda sama ilmunya manusia. Ya Bu ya. Tapi kalau misalnya ibu susah untuk memahaminya, cara memahami yang mudah begini, ya kan? Cara mudah begini. Ibu-ibu di sini misalnya apa yang suka bebikinan? Siapa bebikinan apa? Kue misalnya ya. Kue ya, biasanya kue ya. Ya atau ada orang bikin kue gitu kan ya. Dari mulai adonan pertama ini kue bakal jadi enak nggak enak itu udah ketahuan belum? Udah ketahuan belum Bu? Ini dia yang ahlinya bikin, betul nggak? Ya, mau dimakan, yang makan bukan yang bikin, itu udah bisa cerita tuh yang bikin rasanya, ya kan? Rasanya begini begitu, kurang sedikit adonannya dia tahu nanti itu bakal bantet lah, bakal begini, bakal begitu. Iya dia yang bikin, ya kan? Dia tahu. Begitu ya, sama kayak misalnya ada itu tas rajutan. Siapa yang bikin tas rajutan itu, ya kan? Nih misalnya yang bikin, ya kan, Bu Ro'iyah misalnya ya. Mau kayak gimana dia bisa ngitung gitu, ya kan? Yang bikin beda sama yang pegang, beda sama yang nggak bikin, betul nggak Bu? Maka Allah yang menciptakan manusia, yang membuat kita, bukan sesuatu hal yang aneh. Kalau Allah tahu, ya kan, ini bakal kayak gimana, betul nggak? Jadi begitu sifat alimnya Allah, sifat mengetahuinya Allah, ya. Sampai nanti dia kayak gimana, ya kan Bu? Takdirnya bagaimana, itu Allah tahu, ya Bu ya? Allah tahu, ya kan? Ilmu Allah lebih tinggi daripada kita berkali-kalinya nggak bisa kehitung gitu ya. Ya wong kita kalau bikin kue aja kita ngerti banget itu kue gitu kan, bahasanya kan begitu, bahasa mudah untuk kita cerna, benar nggak Bu? Ya jadi kalau Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan kita, ya Allah yang menciptakan semuanya, ya wajar dong gitu kan. Makanya Tuhan kita emang sekeren itu, ya kan? Kalau nggak keren itu nggak kita terima jadi Tuhan, ya kan Bu ya? Nah Allah tahu gitu, orang ini nanti akhirnya dia bikin masalah di dunia atau dia, ya kan, orang yang baik, alim, bermanfaat di dunia, itu Allah tahu, ya. Nah kalau gitu, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah kalau gitu ya, gak ada gunanya dong kita, maksudnya ya sudah aja gitu ya, kita nggak usah beramalnya dengan sungguh-sungguh gitu, maksudnya nggak usah jiddiyah gitu ya. Tapi apa? Bahwa kita itu nggak dikasih tahu Bu sama takdir manusia. Kita nggak pernah dikasih tahu oleh Allah takdir kita, ya kan? Jadi yang kelima ya, jangan menggunakan takdir kita sebagai argumen untuk misalnya gitu ya, kita berlindung semuanya atas dasar tadi, ya kan, takdir, ya Bu, ya kan? Kok ibu nggak pernah ngaji sih gitu ya? Jadinya kan ibu nggak pinter-pinter nih, gitu kan? Ya udahlah ya Bu, saya mah udah ditakdir begini. Ada Bu begitu Bu? Ya Allah, ya kan? Bu, kenapa nggak ini gitu kan? Tadi nggak dateng, nggak ini. Ya saya mah ditakdir di rumah aja kayaknya Ustaz. Ya Bu, ya kita tuh nggak dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir setiap manusia itu dirahasiakan oleh Allah. Ya, tujuannya apa? Supaya kita betul-betul yakin
bahwa apa yang terjadi sama kita itu adalah takdir Allah. Kalau kita, ya Bu ya, sudah betul-betul bersungguh-sungguh atas sesuatu, artinya kita jadi yakin bahwa itu takdir dari Allah. Karena Allah senantiasa memberikan apa? Pilihan kepada kita. Ya Bu ya, Allah senantiasa memberikan pilihan kepada kita. Ada jalan baik, ada jalan tidak baik. Ini loh Bu, kita dikasih minum. Saya nih disuguhin minuman ini, ya kan? Ya. Apakah ibu-ibu tahu ketika, ya Bu ya, menyuguhi minuman nanti pasti diminum sama Bu Isti? Gak ada yang tahu kan? Ya kan? Ya, minuman ini saya minum atau tidak, Bu, ya kan? Itu adalah ketika orang nyuguhin di depan saya ada minuman ini, artinya saya punya dua pilihan. Betul nggak? Saya bisa meminumnya atau saya tinggalkan itu, tidak saya minum sama sekali. Ya, saya memutuskan untuk meminum, itu atas pilihan kita meminum. Dan kalau itu minuman sampai kepada saya dan saya minum, bisa sampai saya minum, artinya Allah mengizinkan, mentakdirkan itu minuman sampai kepada kita. Betul tak? Ya. Nah, yang ngasih minuman tadi kan enggak tahu apakah takdir Bu Isti minum atau tidak sampai terbukti, sampai nanti Bu Isti selesai kajian gitu ya. Kan enggak ada yang tahu. Ya, atau misalnya ada yang sudah merasa tahu, udahlah Bu Isti nggak usah dikasih minuman hari ini, kayaknya Bu Isti nggak bakalan minum hari ini, takdirnya nggak minum di sini kayaknya. Ada yang begitu? Ya. Ah, ini yang dilakukan dukun Bu, ya kan? Macam dukun itu begitu ya, setan itu ya, main-mainin orang gitu kan? Ya. Padahal Allah tuh nggak ngasih tahu Bu, takdir kita supaya apa? Supaya kita paham betul yang maksudnya takdir itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sekarang kita sudah berusaha dengan betul. Berapa kali dalam hidup kita berupaya supaya kita mendapatkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan upaya yang luar biasa. Tapi nyatanya ya, yang pengen kita dapat itu belum Allah takdirkan untuk kita. Pernah begitu? Pernah ngalamin begitu? Pernah ya. Tapi berapa kali juga dalam hidup kita mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, yang bahkan itu tidak terlintas dalam benak kita sedikit pun. Pernah nggak Bu? Nah, ya, ibu nggak boleh nentang takdir, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena ternyata dari apa yang kita bahkan tidak harapkan sekalipun, itu Allah takdirkan sampai pada kita, walaupun nggak ada hasrat di kepala kita, gitu ya kan? Tapi Allah sampaikan kepada kita dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak? Kalau kita nggak percaya takdir kan, itu kan saya usahakan, saya upayakan. Tapi nyatanya itu nggak ada upaya kita, nggak ada usaha kita. Bahkan di benak kita, cita-cita kita begitu aja enggak. Betul nggak? Ya kan? Tapi justru sebaliknya, yang kita upayakan, yang kita usahakan, kadang-kadang, ya kan Bu ya? Ya Allah, sampai kadang-kadang kita nangis, ya kan? Tapi ternyata ya udah sedemikian rupa. Contoh misal anak kita aja, Bu, udah lesnya ngalor ngidul, ya kan? Udah belajarnya pagi siang sore, gitu kan? Pengen masuk UI misalnya, gitu ya. Tapi ternyata belum dikasih. Artinya nggak takdirnya dia di situ, betul nggak Bu? Nah, ada ya. Tapi Bu tenang, ya kan? Kalau orang Muslim
Ya, kalau belum dikasih sesuai yang diusahakan, diupayakan, pasti ada kebaikan yang lain yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim begitu. Makanya apapun takdir orang muslim itu selalu baik. Apapun yang diberikan Allah sama kita itu selalu baik. Jadi berarti kebaikannya bukan di sana. Begitu. Betul nggak, Bu? Ya. Itu, Bu, yang namanya takdir itu. Karena Allah tahu, yang maha tahu Allah. Ya, Bu ya. Jadi nggak usah dilawan deh. Jangan juga dimain-mainin, ya kan? Aku wis ngene iki ya wis takdire kok Gusti Allah. Ya Allah, apa itu artinya? Ya, lo yang bodoh itu kita sendiri, nggak mau ngaji kita sendiri, ya kan ya? Yang malas kita sendiri, bener nggak? Kok nyalahin Allah gitu loh? Nah itu kan nggak bener tuh, betul nggak, Bu? Ya. Lo yang pelit itu kita, yang bakhil itu kita, yang nggak kenal sama tetangga kita, kok nyalahin Allah ketika tetangganya nggak baik sama kita. Wes aku kayaknya takdirku sengsara deh tinggal di sini. Nah, ada, Bu, yang begitu. Nggak boleh begitu, ya. Tapi, gitu ya. Nih, perhatikan tadi di akhiran hadis tadi ya dikatakan ada orang yang dia beramal seolah-olah amalannya tuh baik banget. Wah, di mata kita, kayaknya ahli surga nih. Wah, ya kan? Masya Allah, alimnya, sholihahnya, gitu kan. Ya Allah nih kalau saya ngomong kayak gini takut nih saya sebenarnya ya. Ibu-ibu jangan doain saya yang buruk-buruk ya. Doainnya yang baik-baik ya. Amin ya rabbal alamin ya. Doain yang baik-baik. Kita semua doain saudara-saudara kita baik, ya kan? Nah, kita nggak boleh menilai orang itu dari apa? Dari tampilannya, ya kan? Sama. Kalau misalnya kita lihat ada orang yang orang kok ahli neraka. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hanya gara-gara misalnya kita lihat kelakuannya tiap hari enggak baik, enggak sesuai dengan harapan kita, ya kan? Enggak sesuai dengan pikiran kita, enggak sesuai dengan keinginan kita, ya. Kita udah ngecapnya buruk aja, ya kan? Nanti tuh pasti tuh, ya. Itu temennya pasti tuh. Enggak bisa, Bu, kita begitu, ya kan? Bisa jadi yang di mata kita tadi baik, ya kan ya? Tapi kita nggak pernah tahu apa yang disembunyikannya. Allah Maha tahu, ya kan? Takdirnya dia di neraka pun akan sampai pada, ya kan ya, Bu ya? Ya, sampai juga di neraka. Begitu juga orang yang kita lihat tadi loh, nggak pernah berbuat baik gitu ya. Kayaknya seolah-olah dalam hidupnya gitu ya. Ya bikin empet kita, bikin sepet kita, ya Allah. Pernah, Bu, gitu. Ya Allah gitu ya. Lah kok ternyata di akhir hidupnya kok dimuliakan sama Allah. Kan kita nggak pernah tahu. Maka apa kata Imam Ghazali? Jangan pernah komen kalau lihat apapun dan siapapun. Gak usah komen, Bu. Ya, Bu ya? Nih mulut nih, jaga nih. Iya, gak usah komen orang lain, gak usah. Kayak gimana pun itu urusan dia sama Allah. Kita tuh gak tahu akhirnya, kita saja kita gak tahu. Betul gak? Ya, apalagi akhir orang lain. Ini kadang-kadang kan ibu-ibu nih. Ini yang ngomong ibu-ibu bukan? Ya kan, ibu-ibu nih, ya. Ibu-ibu nih mulutnya nih, hati-hati kadang-kadang, ya kan. Udah ngerasa pakai baju yang paling syar'i, ya ngerasa yang paling rapet gitu kan. Giliran temennya baru OTW, on the way katanya, ya baru berproses mau menjadi baik, ya kan. Ya, yang tadinya nggak pakai jilbab, pakai celana pendek gitu kan ya. Ini baru misalnya dipasang-pasangin kerudungan, kitanya sudah sok paling baik. Pak komennya,
Ih, pakai jilbab kok kayak gitu. Ya kan? Ya macem-macem tuh. Nanti dicela, nanti diinikan gitu ya. Ya Allah, gitu. Itu tuh kita tuh. Ya, jangankan Bu sama orang yang jelas-jelas itu udah jalan menuju baik, ya kan? Itu bener Bu, jangan dikomenin, ya kan? Orang yang kita temukan dia lagi nggak baik aja, itu juga nggak ada hak kita menghakiminya, betul nggak Bu? Itu orang misalnya, ya mabuk-mabukan, kita lihat tuh mabuk-mabukan dia, lagi mabuk-mabukan, gitu kan ya? Nggak usah kita merasa paling suci, paling bener. Wah, aku nih ahli surga jalan, kalian ahli neraka. Jangan begitu, Bu. Paham, Bu? Mereka tuh orang-orang yang perlu dibimbing. Ya, orang yang belum mendapatkan jalan baiknya, belum dapat hidayah. Ya, kadang-kadang Bu, orang-orang yang nakal-nakal begitu tuh, apalagi kalau anak-anak muda gitu deh, itu biasanya kesentuhnya dengan kebaikan kita. Paham Bu? Dengan kebaikan kita. Ya orang tuh ya Allah gitu ya, nakal terus tiap waktu di situ gitu ya. Tapi Masya Allah ada orang yang setiap hari ngasih kebaikan, dikasih uang saku buat beli makan ya gitu. Ya, buat ini ya gitu. Saya tuh nyaksiin sendiri Bu, bapak saya itu termasuk orang yang mau ngopenin anak-anak nakal begitu yang kepengen baik. Iya. Ya, kalau di kampung tuh namanya tuh Korea gitu. Kalau disebutnya, nih Korea nih datang gitu. Korea tuh artinya tuh anak nakal gitu. Ya Korea bukan negara Korea gitu, bukan. Preman ya, bahasanya preman gitu ya. Nih Korea pada ngumpul gitu, ada jangan gitu. Tuh anak-anak gitu ya. Tapi mau tuh kalau datang habis maghrib gitu ikutan mau ngaji Mbah. Ya diajarin mau ngaji Mbah. Ngaji diajarin Bu. Gitu. Ada yang lama-lama berkeluarga udah jadi baik gitu. Ada Bu, Masya Allah gitu. Yang sampai gitu badannya udah gede gitu kan, tatoan gitu, suka ini. Ya itu sampai sekarang udah kayak ya karena anak-anaknya jauh gitu ya. Ada yang sering ke rumah, mau kemana Mbak? Ya tak anterin gitu. Gitu kan kita nggak tahu kapan hatinya itu, iya kan? Kapan hatinya kebalik dari yang buruk menjadi baik, kan begitu ya Bu ya. Terus kemudian dijaga gitu ya. Ya kalau saya ingat tuh dulu di rumah tuh ya sering ada anak-anak yang apa namanya kayak gitu tuh, anak-anak kampung yang nakal apa segala macam, mau gitu, mau belajar ngaji tuh bagi orang tua saya tuh udah luar biasa, maka diopenin. Entah nanti dia siangnya mau ngapain, wis itu nggak urusan gitu. Ya, yang penting dia mau, ya kan? Dan Masya Allah ada sih yang nggak berubah sih, ada gitu kan ya. Ya mungkin lebih banyak kan yang nggak berubah daripada yang berubah gitu kan. Tapi coba bayangin ya Bu ya, dari 10 ada 1 aja yang baik. Kan itu prestasi, betul nggak Bu ya? Masya Allah gitu, luar biasa gitu, ya kan? Ya, apalagi kalau lebih dari gitu ya. Tapi walaupun mereka ada yang misalnya ada yang nggak berubah, tetap nggak baik, tapi Masya Allah tetap baik. Maksudnya ketika datang kepada orang tua kita sama di dekat-dekat kita itu tetap baik. Mereka tetap punya sopan santun. Ya nggak yang selalu nakal gitu kan. Itu. Ya jadi itulah kenapa kita itu harus ngejaga lisan kita dan pikiran kita. Jangan gampang menghakimi, jangan gampang mencela, jangan gampang ya Bu ya mengatakan orang itu oh kamu begini, kamu begitu gitu. Kamu salah masuk neraka, ya. Apalagi sampai mengkafir-kafirkan orang. Ya kan? Sedikit-sedikit kamu oh itu nggak boleh kafir gitu misalnya. Ya kan, tempatnya di neraka, sampai begitu tuh Rasulullah nggak suka, Allah nggak suka, ya kan, nggak ada yang tahu, ya kan, nggak ada yang tahu, ya. Sampai tuh ada cerita ya, Anas bin Malik itu pernah, beliau itu perang duel gitu ya sama orang kafir gitu ya, di ujung menang, dia kan menang ya Bu, duel itu kan menang gitu, duel itu berantem pas mau perang gitu ya, depan gitu ya, menanglah Anas ini.
si kafir itu sudah betul-betul merasa terdesak, maka dia ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menurut Anas bin Malik, ini orang gitu ya, mengucapkan kalimat syahadah itu nggak ikhlas, ya kan? Hanya supaya nggak dibunuh. Maka sama dia langsung ditebas tuh, lalu meninggal gitu kan, ya. Terus kemudian sampailah berita itu sama Rasulullah SAW. Itu Rasulullah murka, Bu. Rasulullah nggak berkenan sekali sama Anas dalam peristiwa itu, gitu, ya. Dan Anas melakukan pembelaan diri gitu. Dia hanya mengucapkan syahadah karena faktor apa? Kalah, gitu kan? Kalau saya lengah, dia yang bakal membunuh saya, gitu. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Kenapa nggak kau belah sekalian aja dadanya? Itu kan menunjukkan apa, Bu? Ya kan? Saking Rasulullah nggak berkenannya gitu ya. Ya, saking nyawa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, Masya Allah berharganya. Mau kayak gimana pun kondisinya gitu loh. Ya mau dia pura-pura kayak enggak kayak kan gitu ya. Maka kita pun gitu melihat orang itu ya. Kayak gimana pun orang itu, ya. Ya kita tuh bersikap sebagaimana dia lah. Ya Bu ya. Walaupun dia misalnya buruk apa segala macam, tapi tidak mengganggu kita, nggak ngulik-ngulik agama kita, nggak ngulik-ngulik inian kita gitu ya Bu ya. Ya maka kita nggak usah, ya kan, banyak komentar, ya. Apalagi misalnya itu orang yang begitu di sono tuh kita melihat aja di handphone, ya Bu ya, kenal aja kagak, ya kan? Kenal aja kagak gitu loh, kenal enggak gitu. Tapi kadang-kadang ya Allah, ikutan komen, ikutan menghujat, ikutan ngerasanin, ikutan ngomongin, ya, ikutan aduh. Ya Allah tuh, ya Allah, mulut itu, jempol, tangan, ya kan? Hati-hati Bu, betul enggak? Kita tuh tak pernah tahu akhir orang seperti apa. Contoh nih, contoh bagus ya, contoh bagus. Sekarang namanya Khadijah. Dulu, ya kan? Siapa bintang film itu namanya? Yang sekarang pakai cadar, Peggy Melati ya? Iya betul ya? Ibu-ibu yang tahun 80-an, 90-an pernah lihat filmnya kan gak kebayang sama sekali dia bakal menjadi ustadzah begitu sekarang. Betul gak Bu? Iya kan? Allah tuh gak bolak-balik, ya kan? Maha ngebolak-balik hati orang gitu. Itu kan jadi pelajaran buat kita. Coba kalau misalnya ada orang yang zaman itu ngehina dia, mencaci, mencela, belum pernah sampai minta maaf gitu, nganggep dia, ya kan ya, misalnya wanita begono begini, misalnya gitu ya Bu ya. Apakah kualat bahasa kita? Bener gak? Ya, sama kita sama tetangga kita juga begitu, sama saudara kita begitu. Mungkin sekarang saudara kita yang lagi kesusahan, kita yang, ya kan, ya lagi apa namanya di atas gitu ya. Kan bisa jadi nanti suatu saat saudara kita sama-sama di atas sama kita, kan begitu ya. Jadi jangan merasa oh kita sekarang lagi di atas tuh gitu ya, yang di bawah disemena-menain, dihina-hina, ya kan? Dan sebagainya, dianggapnya kurang inilah, kurang itulah, apalah, anulah gitu ya. Nggak usah tuh, ya Bu ya. Jadi kita itu nggak tahu akhir kita seperti apa, kita juga nggak tahu akhir orang seperti apa. Maka serahkan saja sama Allah, kita konsen sama diri kita. Kita saja belum tentu selamat. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu besok ada apa dalam hidup kita. Besok ada apa, yang terjadi sama kita apa. Kita hanya berdoa sama Allah, mudah-mudahan besok dan besoknya lagi hatal maut kita yang terjadi hanya kebaikan, baik di dunia dan baik sampai akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.